Ya, seharusnya jangan ditolak gitu loh, tapi open. Kalau kita ini untuk menuju kepada launching ini bukan perang yang harus kita ciptakan, tapi sebuah kedamaian dan bagaimana kita menyatukan kata, hati, dan langkah kita. Bukan terus kita malah justru saling mencaci, saling apa, itu bukan solusi. Dan diam pun bukan solusi, tapi keterbukaan itu yang paling penting sebenarnya. Welcome back to my channel guys, Wifi. Bagi Anda yang baru pertama kali menemukan channel saya, silahkan Anda tekan tombol subscribe ya. Kemudian Anda tekan loncengnya yang paling atas, serta like, share, dan komentar. Kita diskusi lagi ya. Atas nama arus bawah, kita harus bergerak ya. Jangan kita diem saja, supaya tetap bisa memantau sampai di mana manajemen bekerja dan bagaimana ada kabar terbaru seperti apa. Seperti itu ya. Oke, simak sampai akhir, jangan di skip. Oke, yang pertama, komen yang pertama ini dari Bapak Misran Syah ya, PLH. Beliau mengatakan, mohon maaf sebelumnya, saya sependapat, member dan manajemen harus bekerja sama karena saat ini manajemen VTube gagal menertibkan komunitasnya. Nah, begini Kang, tanggapan saya, kalau dikatakan manajemen ini adalah gagal, ini sebenarnya bukan gagal, tetapi bahasanya adalah menertibkan komunitas ini kan tidak dijelaskan secara detail. Sehingga ketika orang berasumsi, berpendapat, jangan disalahkan dong. Tetapi yang penting jangan sampai mencaci, kan semacam itu. Terus selanjutnya, channel kreator yang selama ini berbeda di poros tengah, berada di poros tengah, tidak membela siapapun, namun etikatnya mencari perdamaian untuk satu tujuan yang sama. Benar adanya apa yang disampaikan Gus Sigit ini. Setidaknya manajemen mau memberikan bukti bahwa Anda itu ada kinerjanya. Dan yang terpenting, saatnya manajemen membuka diri untuk bisa duduk bersama mencari solusi. Jika CEO mengatakan bahwa VTube adalah rumah kita bersama, mengapa Anda manajemen menutup pintu rapat-rapat ketika ada sekumpulan mitra yang ingin mengajak Anda untuk duduk bersama mencari solusi? Turunkan gengsi, turunkan tensi, bersikaplah transparan untuk bisa mendapatkan solusi. Saya harap manajemen bisa mendengarkan keluh kesah arus bawah ini. Mereka semua menaruh harapan dan kepercayaan kepada Anda manajemen. Ingatlah, Anda bisa tumbuh menjadi besar karena ada kami, para mitra Anda. Tapi tanpa kami semuanya bukan apa-apa. Mantap Gus Sigit, lanjutkan. Nya dari Subagio aja mengatakan capek deh. Waduh, kenapa capek nih Bang? Habis ngapain aja. Terus selanjutnya, ya nunggu sesuatu yang tidak pasti, ibarat nunggu uang fast track bisa cair dari langit ya. Kenapa dulu saya ikut fast track? Memang benar, penyelesaian itu selalu di belakang, penyesalan itu selalu di belakang. Ini fast track berapa juta ini ya Mbak Yu, kasihan ya. Semoga barokah dan rizkinya mengalir terus dari arah manapun ya. Terus selanjutnya, dari Zainal Arifin Pranata, beliau mengatakan, VTube resmi launching 2025 awal Maret. Tolong para VTuber jangan tanyakan lagi VTube tahun ini. Wah, ini pernyataannya, bolehlah, monggo silahkan. Terus selanjutnya, VTube sudah koit, ngapain dibahas terus? VTube itu udah nggak sanggup beli VP-nya, makanya dulu-dulu terus, ntar besok sepatnya sudah final tanggal ini. Dagang cilok aja. Wah, ini Kang Ray Anggara ini bos cilok kelihatannya ya. Dia menyarankan untuk menjual cilok ya. Selanjutnya, saya setuju. Intinya kami yang ada di arus bawah menantikan kepastian VTube launching. Sama Bang. Jadi kita semuanya menginginkan itu. Terus selanjutnya, Edi Sudaryanto mengatakan, mohon maaf lahir batin Gus, dan VTube tetap saya tunggu buka lagi. Tolong dipercepat. Sudah ditunggu sejak pertengahan bulan Februari kemarin. Kemudian semoga dimudahkan Allah, amin ya robbal alamin. Terus selanjutnya, kalau lebih banyak pengeluaran daripada penerimaan, tidak mungkin tidak dikasih izin kalau mampu bayar membernya setiap hari. Ya betul Bang. Kemudian tidak usah panjang lebar, VTube tidak bayar. Ini apa maksudnya nih? Oke, terima kasih Bang udah hadir. Selanjutnya, yuk ayo semangat manajemen upaya untuk segera memenuhi syarat normalisasi. Ya Bang, amin Allahumma amin. Manajemen harus tetap bertanggung jawab, harus menyelesaikan VTube untuk normal. Kita menunggu jika VTube tidak bisa normal, juga harus bertanggung jawab untuk mencairkan upah kerja dan kumpulan tiap hari nonton iklan. Jujur adalah kunci kepercayaan. Keren Kang, ini jujur
adalah kunci kepercayaan. Selanjutnya adalah cepatlah on, temanku stres harus membayar utang di bank sementara VTube vakum. Di tempatku juga ada yang diceraikan istri gara-gara. Waduh, kasihan banget ini Eling Mujiastuti. Semoga ini arus bawah ya. Ini yang harus kita perhatikan juga. Ini curhatan dari salah satu arus bawah dan kita ini harus memperhatikan benar ya, ini manajemen dan juga regulator inilah dari bawah semacam ini, maka kita harus memberikan satu perhatian gitu ya. Terus selanjutnya, kasihan VTube yang dipuja-puja nggak nongol-nongol, ganti regulator LPG aja. Kang Bejawai, terima kasih sudah hadir Kang. Selanjutnya, nggak usah berharap sama VTube, udah 2 bulan kita nunggu tapi mana nggak ada ujungnya. Ya tunggu Kang. Kemudian sabar weh, awal Maret ini masih Mei. Ali Ashari, terima kasih sudah hadir. Selanjutnya, tidak usah tunggu launching, main nggak launching nggak kecewa, main aplikasi lain aja udah lupa sama VTube. Wah, ini laras-laras sudah move on ini ya. Tapi banyak juga teman-teman yang masih menunggu kan. Kemudian dari dulu berita update mulu, entah kapan launchingnya. Ya kita harus update, menunggu sampai launching atau tidak launching. Yang jelas kita harus ngiring dulu ya. Kemudian, apa Anda yakin Bang kalau apa yang disampaikan itu mewakili manajemen? Saya kok melihat itu hanya pendapat pribadinya saja, karena ada yang disampaikan hanya pemohon maaf dan membuat opini agar member tetap percaya, tidak ada klarifikasi tentang postingan Pak Tonggam. Nah ini Kang Irwan, saya garis bawah ya, underline, bahwasanya yang disampaikan Mr. Wirbet ini kan gini loh Kang. Kalau manajemen mau menyampaikan sesuatu ya kan, talangnya, corongnya adalah MFBS, maka siapapun yang berbicara di situ kan kita juga salah satu sinyal dari sana. Karena memang beliau ini juga selain PLC dan sekarang udah dihapus, tetap dia bagian dari manajemen, atau ibaratnya MFBS selaku support sistemnya kan tetap ngerti lah harusnya, kayak gitu loh Bang. Terus selanjutnya dari TomTom, kenapa VTube lama launchingnya? Karena manajemen bener-bener bela VTuber. VTube tetap berjalan seperti dulu karena hanya cuma on secara cepat, gampang aja ikuti aturan SWI, nggak ada referral, nggak ada ranking, nggak ada level, nggak ada paket bintang, nggak ada fast track dan lain-lain. Cuma nonton iklan sehari dapat 0,3 aja. Apa semuanya VTuber mau? Kan ya enggak. Kita pasti kita mau seperti dulu, itu yang diperjuangkan manajemen. Kita harus ngerti itu. Wah ini Bang Tom ini ngerti ini kelihatannya nih orang nih. Cuma ya kita tetap, Anda boleh berpendapat semacam ini Bang, tetapi juga tidak semua orang sependapat dengan Anda kan, kayak gitu. Tetapi terima kasih Bang, Anda sudah hadir. Selanjutnya, biar manajemen bekerja, jangan diganggu manajemen, pasti udah ada perjanjian sama SWI. Jadi jangan ganggu manajemen dan SWI. Nanti kalau ada yang ikutan malah dianggap VTube tidak tertib, malah tambah lama onnya. Lah sebentar, ini yang ganggu siapa? Tidak ada yang mengganggu Bang. Kita di sini menyampaikan dari bawah, termasuk Anda berpendapat itu mau kemana. Lah di sini saya bacakan nanti sebagai pertimbangan mereka gitu Bang. Terus selanjutnya tunggu sampai Lebaran baru bisa dibuka VTube-nya. Udah Lebaran Bang. Selanjutnya judul kontennya connect VTube juga nggak jelas akhirnya. Ini Rizky Samsung ya. Kemudian dari Mas Rijani mengatakan, saya VTube selalu setia menunggu walaupun belum pernah menikmati. Ya Bang. Kemudian bila tidak ada kejelasan dari manajemen, ini akan menjadi bom waktu, kata Bang Ari. Terus Kang Asto Kusumo mengatakan jangan disepelekan arus bawah. Kalau VTube tidak launching, arus bawah bubar, otomatis V+ juga tinggal nama. Iya bener Bang. Kemudian saya VTuber dari Trenggalek Gus, masih mengharap VTube on. Oke amin, semoga kabul hajat ya. Terus bener harus ada manajemen dan SWI duduk bareng. Bila perlu lakukan iya bener, memang harus ada konferensi pers kan maksudnya kan. Terus selanjutnya, kasihan negara asalnya VTube, heboh nggak sih? Apa cuma WNI doang yang dibodohin, dijanjiin macam-macam? Malaysia ya maksudnya ya, nggak tahu, saya belum dapat kabar dari sana. Kemudian VTuber, harapanku uangku yang kupakai ini bisa kembali, amin yuk. Kemudian Nur Hashim mengatakan Gus jangan percaya diamond palsu. Oh saya juga nggak istilahnya terus percaya 100% Bang, karena kan juga dalam diskusi itu tidak menampilkan wajahnya kan semacam itu. Terus selanjutnya
bersambung. Kita ini hanya penonton di VTube, bukan pemain, pelaksana atau manajemen. Betul Bang, kita memang hanya member aja. Kemudian sebagai VTuber sejati, sekarang ini masih tetap menunggu VTube sampai on. Tadi saya dengar video dari saudara ini, saya berasa saudara masih keliru berita-berita tentang banyak posting di luar sana yang menjelekkan VTube. Apa saudara yakin yang diposting itu orang tidak suka sama VTuber? Saya merasa di sini banyak permainan yang member VTube. Untuk mengetahuinya bisa saja ini yang disingkat ya, apa namanya kata-katanya, bikin hoak, yang menyatakan hoak kan semua aja bisa terjadi. Ya bener Bang, makanya saya katakan asumsi gitu loh. Kalau misalnya bener semua, ya Allah itu namanya Tuhan. Tapi kita sebagai hamba, ya kita ya itu tuh, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Terima kasih Bang udah mengingatkan. Terus selanjutnya Heru Samudra mengatakan, saya wait and see, gak terlalu berharap. Kalau aktif alhamdulillah, kalau enggak juga enggak kaget, karena bahasa komunikasinya yang selama ini disampaikan selalu berbombastis. Bener Bang, saya juga enggak sebegitu suka sebenarnya, tetapi ya begitulah. Terus selanjutnya, biar tidak ada dusta di antara kita, manajemen diharapkan keterbukaan dan kejujuran Gus. Katanya VTube rumah kita, bisnisnya apa sudah lupa. Ya bener Bang, makanya ini saya menyarankan dalam video ini manajemen membuka pintu untuk siapapun yang pengen membantu, ya asal profesional ya terima aja gitu loh. Kan nggak ada salahnya kan kita saling membantu. Kemudian Mas VTube keyakinannya saya nggak bakalan on lagi, kasihan member-member mengharap terus. Ya Kang, positif ya, jangan terbawa oleh alur yang tidak jelas. Kemudian ini saya ambil, saya suka channel ini karena netral, poros tengah. Saya setuju Gus, saya akan iring sampai VTube on. Amin, terima kasih Bang. Selanjutnya dari Eturoh, gimana? Kelamaan yang tidak sabaran pasti ngecaprak, kebanyakan kabar yang membingungkan. Kalau saya berarti tetap menunggu. Iya Mbak Eturoh, terima kasih. Kemudian dari Kang Hoirudin mengatakan, intinya kita mendukung semua agar VTube segera on, walaupun ada manajemen yang menurutnya dalam hal Pak Prabowo hendaknya terbuka atau jujur apa adanya. Bener, kembali kepada jujur. Terus selanjutnya, aku cocok sama penjelasannya jenengan Gus. Lanjutkan Gus, saya tetap like dan jangan khawatir. Oke siap, terima kasih Bang. Yang di bawah ini semua menghormati, tapi yang minta dihormati harus bisa ngerasain kebingungan yang di bawah. Bener Bang, makanya saya mau selalu membacakan komen arus bawah karena ini. Terima kasih ya Panumbangan Global. Terus selanjutnya Rosiati SK mengatakan, mudah-mudahan VTube cepat on, kasihan Wan arus bawah menunggu tidak ada kepastian. Ya ini harapan kita semuanya. Kemudian ini dari Pandangan Global mengatakan, saya setuju sama Abang, tolong sampaikan ke Wilbert kalau ada kesulitan di manajemen mending terbuka aja. Ya bener dong. Jadi tolong sampaikan kepada manajemen, coba berpikir, ngerasain kesusahan yang di bawah. Saya udah banyak yang nuntut. Nah semacam ini dari bawah, makanya kita harus selalu memantau gitu loh, mengiring gitu kan. Termasuk beliau berpendapat, Bang tolong sampaikan kepada Karimun, sampaikan dengan ngasih kabar manis tapi nyatanya pahit, ngasih kabar yang jujur dan terbuka supaya mau ngasih info lagi nggak bingung. Jadi mendingan jujur aja, agama juga nyuruhnya jujur bener kan. Ya seperti itu. Kemudian ini saya sampaikan lagi dari Mr. Santi Noviana. Iya tuh, kenapa si manajemen nggak mau duduk bareng sama SVI, aneh banget. Ya di video ini saya mengatakan kita harus duduk bareng ya, supaya lebih enak seperti itu. Terus selanjutnya dari Mr. Black Coffee. Ini saya rasakan sebagai komentar yang saya bacakan, dan ini panjang banget ya, sebagai penutup lah, nanti kita sambung di konten berikutnya. Channel kreator yang selama ini berbeda di poros tengah, berada di poros tengah, tidak membela siapapun, namun etikatnya mencari perdamaian untuk satu tujuan yang sama. Benar adanya apa yang disampaikan Gus Sigit ini, setidaknya manajemen mau memberikan bukti bahwa Anda itu ada kinerjanya. Dan yang terpenting, saatnya manajemen membuka diri untuk bisa duduk bersama mencari solusi.
Jika CEO mengatakan bahwa VTube adalah rumah kita bersama, mengapa Anda manajemen menutup pintu rapat-rapat ketika ada sekumpulan mitra yang ingin mengajak Anda untuk duduk bersama mencari solusi? Turunkan gengsi, turunkan tensi, bersikaplah transparan untuk bisa mendapatkan solusi. Saya harap manajemen bisa mendengarkan keluh kesah arus bawah ini. Mereka semua menaruh harapan dan kepercayaan kepada Anda manajemen. Ingatlah, Anda bisa tumbuh menjadi besar karena ada kami, para mitra Anda. Tapi tanpa kami semuanya bukan apa-apa. Mantap Gus Sigit, lanjutkan. Oke, saya tutup dengan komentarnya Mr. Black ya. Semoga barokah dan sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Salam semangat selalu. Semoga Anda semuanya GSBV lovers, para VTuber, V+ dan semua yang menyimak YouTube saya diberikan kesehatan lahir batin. Salam sukses selalu. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Oke ya, terima kasih. Salam ekstrim.